Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai menguasai dan mengaplikasikan konsep-konsep pemeriksaan pajak. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Seprianti, dengan NIM 220300071. Pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jenis-jenis pemeriksaan pajak yang perlu diketahui wajib pajak. Untuk menjamin wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaannya. Wajib pajak diwajibkan untuk memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 2. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Saat melaksanakan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termaksud data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Kriteria pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bisa dilakukan dengan dua kriteria berdasarkan latar belakang alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin. Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, antara lain A. SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB restitusi. B. Menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. C. Menyampaikan SPT masa PPN LB kompensasi. D. Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. E. Menyampaikan SPT rugi. F. Melakukan penggabungan peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya. G. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan seperti berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya, serta data eksternal secara manual komputerisasi. B. Ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. C. Pemeriksaan menggunakan pemeriksaan lapangan. Wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak memiliki hak, yaitu antara lain. Yang pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 atau surat pemerintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. 4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
Yang kelima, menerima SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality asuransi pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Dan yang terakhir, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.